Yap, akhirnya tinggal menunggu jam lagi perilisan dari film Madame Web di 14 Februari 2024. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian menyaksikan film Madame Web ini. Kalau secara garis besar, memang cerita yang disajikan di film ini agak sedikit berbeda dengan di dalam komiknya, tapi biasanya film-film yang mengadaptasi komik itu nggak akan terlalu lari jauh dengan ceritanya. Tapi jujur, kalau di komik kan kita tahu kalau Madame Web itu adalah sosok wanita tua yang nggak bisa kemana-mana, punya kayak penyakit kayak kelainan autoimun, dan akhirnya dia membuat dia duduk di singgasana yang dibangun oleh suaminya. Jadi bentuknya kayak beberapa hal yang membuat dia harus hidup, dan bentuknya tuh mirip banget kayak jaring-jaring dari Spider-Man. Jadi inilah makanya dia dihubungkan dengan Spider-Man. Padahal dia juga sebenarnya kalau dari segi kekuatan pun kayaknya agak jauh dari Spider-Man. Tapi sosok Madame Web ini bisa melihat masa depan. Nah, melihat masa depannya inilah yang masih tetap dihormati di film Madame Web ini, guys. Madame Web berdurasi 1 jam 56 menit, ya kurang lebih sama iklan itu ya sekitar 2 jaman kalian akan menyaksikan film ini. Film ini akan mengikuti karakter Marvel Comics yang bernama Cassandra Webb atau yang disebut juga dengan Madame Web, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an di series The Amazing Spider-Man nomor 210. Nah, karakter ini adalah seorang peramal yang memiliki spesialisasi dalam memprediksi masa depan di beberapa pahlawan super di jagat Spider-Man. Di dalam komik, Madame Web ini tidak hanya menjadi mentor bagi Peter Parker, dia juga menjadi mentor dari beberapa karakter Spider-Man lainnya, termasuk juga dengan Spider-Woman yang kalian lihat di dalam trailernya, guys. Nah, Dakota Johnson akan memerankan Cassandra Casey Webb. Dia akan berperan sebagai karakter utama di film ini jauh sebelum Casey menjadi seorang wanita tua. Termasuk juga ada Sydney Sweeney yang juga akan memerankan Julia Carpenter. Kemudian ada Isabella Merchant akan memerankan Anya Karazhan. Dan yang terakhir ada Callista O'Connor yang akan memerankan Matthew Franklin. Nah, untuk timeline dari cerita Madame Web ini agak rumit sebenarnya. Tadinya dia ini berlatar sekitar tahun 90-an. Ini menyesuaikan dengan film The Amazing Spider-Man. Ya, mereka awalnya pengen membuat Spider-Man-nya versi Andrew Garfield. Itu sih sebenarnya yang kita pengen. Tapi galau juga, ada Tom Holland gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kerjasama yang agak mendadak antara Marvel Entertainment dengan Sony Spider-Man Universe. Jadi tiba-tiba diubahlah latar cerita dari Madame Web ini menjadi tahun 2003. Isunya seperti itu, tapi memang benar kalau kita lihat beberapa kesaksian dari kru-kru di belakang layar, mereka mengatakan bahwa ada beberapa rombakan cerita dari Madame Web sehingga mereka harus melakukan syuting ulang, termasuk juga menghapus beberapa properti yang berhubungan dengan tahun 90-an, kayak handphone jadul itu dihapus, kayak gadget-gadget jadul itu dihapus dan diubah menjadi ke era 2000-an. Jadi termasuk di sini latarnya 2003. Nah, setelah kita mengetahui latar waktu dari film Madame Web, sekarang kita bisa melihat dengan jelas bagaimana timeline secara kronologi dari film-film yang ada di Sony Spider-Man Universe. Yang jelas di film Madame Web belum akan ada Venom, belum akan ada Spider-Man Tom Holland, karena jauh sekali. Ini lebih menceritakan asal-usul dari sosok Madame Web, termasuk juga dia bisa melihat masa depan, dan kedepannya tuh udah ada Spider-Woman. Kita akan melihat bagaimana nanti di filmnya. Tapi sekarang izinkan gue untuk menceritakan dan juga membelah bagaimana timeline dari Sony Spider-Man Universe ini setelah dirilisnya Madame Web. Jadi sekarang yang pertama kali, ini adalah yang paling lama maksudnya, itu terjadi di film Madame Web. Yang terlama kedua itu terjadi di film Kraven the Hunter. Memang belum jelas tahun berapa latar dari Kraven the Hunter, tapi ini juga menceritakan flashback dan juga beberapa masa lalu yang terjadi. Jadi bisa dipastikan bahwa ini terjadi sebelum film Venom kayaknya. Setelah film Kraven the Hunter, barulah yang ketiga kita sampai ke film Venom, latarnya sekitar tahun 2018, itu mulai ke era-era modern. Setelah Venom lanjut kita ke film Morbius, itu urutannya tepat banget. Setelah udah ada Venom, barulah tercipta yang namanya Morbius, nanti beberapa percobaan-percobaan. Kemudian setelah Morbius baru kita beranjak ke Venom Let There Be Carnage. Setelah Venom Let There Be Carnage barulah kita beranjak ke Venom yang ketiga yang belum tahu kapan dirilisnya. Ada yang bilang bahwa Venom ketiga bakal rilis tahun ini, akhir tahun, tapi memang belum pasti kapan dirilisnya film ini. Nah, setelah sampai ke puncak Venom ketiga, kita akan menduga bahwa Madame Web akan lumayan tua gitu ya. Sekitar mungkin umurnya kalau dari tahun 2003, mungkin bisa-bisa nanti ujungnya ya umurnya 50-an. Itu pun belum tua-tua banget gitu ya. Jadi kita penasaran bagaimana perubahan cerita dari versi komik dengan di
versi filmnya. Kita tahu kalau Madam Web itu kita kenalnya dia ini sosok tua yang tiba-tiba di cerita film animasinya itu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah, itu ada Peter Parker datang ke Madam Web untuk meminta bantuan. Ada sebuah penculikan, dia minta dipecahkan, tapi tiba-tiba si Madam Web dibilang, aku tahu ini tas aslimu, sambil dia pakai penutup kepala gitu ya, aku tahu ini tas aslimu, kamu adalah Peter Parker, bla bla bla, dan kaget gitu kan. Di situ momennya Peter Parker langsung kaget, loh kok bisa tahu gitu ya. Akhirnya diketahui bahwa rahasia dari Madam Web, dia ini punya kemampuan Web of Life dan juga punya kemampuan untuk mengetahui semua letak Spider-Man yang ada di jagat multiverse, termasuk juga dia mengetahui adanya universe alternatif dan sebagainya. Dan ini adalah langkah yang sangat menarik dan juga cocok logi, bukan cocok logi ya, ini lebih ke teori yang menarik bagaimana penggabungan antara Spider-Man dari versi Tom Holland di MCU dan bergabung nantinya ke Sony Spider-Man Universe. Jadi kita akan melihat gitu ya. Fakta menariknya juga adalah film Madam Web ini adalah film Spider-Man versi wanita pertama yang ada di film Sony. Selama ini kita tahu Sony versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, Venom, Morbius, Kraven the Hunter itu selalu tokoh utamanya adalah cowok gitu ya. Sekarang giliran kita akan melihat Spider-Man versi ceweknya gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini jangan-jangan agenda, jangan-jangan isu feminisme, yang enggak juga, karena ini memang khusus film cewek, kecuali ada swap gender gitu ya. Tiba-tiba Madam Web-nya misalnya Madam Web dari komik itu cowok, tiba-tiba oleh Sony diganti jadi cewek, itu baru agak kaget, agak agenda gitu ya. Kulit hitam ke kulit putih, itu agak kaget juga gitu ya. Tapi ini enggak full. Jadi kalau kalian ini bilang ini isu feminisme, kalian salah banget sih menurut gue. Memang iya cowoknya jadi digambarkan jadi penjahat di film ini, tapi ya ini lagi-lagi ceritanya tentang cewek, beda banget dengan agenda yang kita lihat selama ini. Dan sekarang mari kita bahas villain utama yang ada di film Madam Web ini. Film Madam Web akan memiliki film utama yang bernama Ezekiel Sims. Sejauh ini kalau kita lihat di beberapa trailernya namanya adalah Ezekiel Sims. Nah, yang agak sedikit berubah di dalam komiknya, sosok ini adalah mentor yang baik bagi Peter Parker, dan dia mengetahui bahwa kemampuan Peter Parker dengan laba-labanya itu suatu anugerah kayak gitu. Enggak yang kayak di film ini. Kalau kita lihat di trailer, dia justru memburu orang-orang yang berkaitan dengan Spider-Man. Terutama di film ini Ezekiel Sims akan menghalangi 3 Spider-Woman untuk mendapatkan kekuatan Spider-Man agar tidak berbahaya di masa depan. Masih sangat misterius, kita harus nonton filmnya dulu. Apa misi dari Ezekiel Sims ini? Apakah sebenarnya dia ini orang baik sama kayak dalam komiknya, dan kesalahpahaman apakah Spider-Woman di masa depan akan punya beberapa masalah yang mencelakai Peter Parker versi Tom Holland? Itu benar-benar masih sangat rahasia dan kita harus nonton lagi filmnya. Tapi jujur, kalau di dalam komiknya yang justru mengejar-ngejar Spider-Man Peter Parker ke masa lalu itu adalah sosok yang bernama Morlun. Morlun ini terkenal banget memburu orang-orang yang berkaitan dengan Spider-Man. Dia tidak mau Spider-Man ini berkuasa di masa yang depan. Jadi dia benar-benar akan memburu, dan disinilah Ezekiel Sims bernama Peter Parker akan melawan Morlun. Meskipun nanti Ezekiel Sims meninggal, tapi dia meninggal dengan terhormat membela Peter Parker. Nah, di sini yang menjadi kebingungan kita gitu. Beberapa desas-desus yang pernah gue dengar dan gue baca di artikel, katanya karakter Morlun ini ada beberapa copyright yang belum bisa diambil langsung oleh Sony. Jadi mereka akhirnya mengganti sosok Morlun ini menjadi sosok Ezekiel Sims. Jadi itu masih rumor, tapi gue agak sedikit percaya gitu ya. Jadi sabar saja, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Ezekiel Sims ini dengan Madam Web, dengan Spider-Woman, dan juga Peter Parker. Yang benar-benar membuat kita penasaran juga di sini adalah selain bagaimana pesona dari 3 Spider-Woman, bagaimana pesona dari Madam Web Dakota Johnson, kita juga penasaran bagaimana pengungkapan nama Peter Parker ini, bagaimana juga apakah Spider-Man Tom Holland ini akan sedikit disentil, meskipun gue ragu bahwa Spider-Man itu kayaknya nggak akan muncul di film ini karena ini tentang Madam Web gitu, dan juga Spider-Man-nya masih dalam kandungan gitu ya. Memang di beberapa trailer kita sempat melihat bahwa ada yang melahirkan di sana. Gue masih ragu apakah itu yang melahirkan adalah Madam Web atau justru itu adalah Peter Parker. Kita benar-benar masih menunggu. Yang jelas di sini gue benar-benar berharap paling nggak di post credit scene lah kita bisa melihat bahwa di masa depan Madam Web itu melihat bahwa Spider-Man di versi universe Sony ini adalah Spider-Man Tom Holland. Ajib nggak tuh? Jadi buat teman-teman yang penasaran, semoga saja dengan dibuatnya video ini menjadi modal kalian untuk lebih jelas lagi menyaksikan film Madam Web besok di 14 Februari 2024. Kalau kalian udah nonton, silahkan kalian komen di kolom di bawah, atau kalian punya
teori menarik terkait dengan Sony Spider-Man Universe dan juga Spider-Man Tom Holland. Bagaimana kedepannya? Gue pengen banget dengar kalian komentar di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Kita akan selalu rutin membuat video-video yang berhubungan dengan suatu film dan menjadi modal kalian menyaksikan suatu film. Pastikan kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.